sampai saat ini masih menjadi planet paling indah dan ramah bagi kehidupan. Setidaknya selama 4,5 miliar tahun, planet ini telah mengalami banyak sekali perubahan sampai menjadi planet sesempurna ini. Namun, di balik indah dan ramahnya planet biru ini, apakah kalian sudah tahu mengenai bagaimana proses terbentuknya bumi pada masa lampau, di mana saat itu keadaan alam semesta tentu sangat berbeda jauh dengan apa yang bisa kita saksikan saat ini. Terbentuknya bumi tentu juga tak luput dari proses terbentuknya sistem tata surya kita terlebih dahulu. Dengan proses kelahiran bintang induk kita matahari, kemudian diikuti oleh 7 planet yang mengorbitnya saat ini termasuk bumi. Oleh karena itu, mari kita bahas bagaimana terciptanya sistem tata surya kita. Bagaimana proses terbentuknya tata surya kita? Nah, kisah ini tentu akan dimulai setelah kelahiran bintang induk kita yang dikenal dengan nama matahari sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Sejak dahulu setelah peristiwa Big Bang, dalam galaksi Bima Sakti terdapat banyak sekali awan molekul berukuran raksasa dengan massa 105 sampai 106 massa matahari, dengan awan molekul yang paling kecil berukuran 0,1 sampai 10 massa matahari. Untuk awan molekul ini sendiri didominasi oleh hidrogen dan helium, dan diikuti juga unsur lainnya seperti karbon, nitrogen, dan silikat dengan jumlah yang sangat sedikit. Pada awalnya awan molekul ini dalam kondisi yang stabil, namun kemudian datanglah gelombang kejut dari sebuah ledakan maha dahsyat bintang yang ada di dekat awan molekul berada. Akibatnya partikel gas dan debu kemudian membentuk awan sferis yang rapat dan juga padat. Dari peristiwa itu juga, awan molekul tadi mengalami keruntuhan dimulai dari akumulasi materi ke intinya. Setelah semakin banyak materi yang ditarik ke inti, gravitasi pun semakin meningkat juga. Dan selama keruntuhan itu terjadi, inti dari awan molekul tadi berotasi semakin cepat dan temperatur pun juga ikut meningkat. Dan pada akhirnya, inti dari awan molekul pun memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi pembakaran hidrogen menjadi helium, yang kemudian memulai reaksi nuklir yang melepaskan energi sangat-sangat besar. Inilah proses kelahiran bintang yang kita kenal sebagai matahari dengan massa 99,8% dari massa awan molekul tadi. Atau, secara sederhananya, bisa kita sebut awan molekul tadi sebagai nebula. Kemudian, kita akan lanjut ke proses bagaimana pembentukan planet terjadi, termasuk bumi kita. Setelah melihat proses terbentuknya bintang induk kita tadi, hal yang wajib kalian ketahui adalah bahwa tidak semua materi di awan molekul tadi bisa membentuk sebuah bintang. Setelah pembentukan matahari, masih akan ada sisa debu dan gas yang membentuk piringan di sekeliling matahari. Sehingga, kalau dilihat, akan tampak seperti bintang yang memiliki cincin di sekelilingnya. Hal yang perlu untuk kalian ketahui juga dari peristiwa ini adalah untuk partikel yang ada di piringan diisi oleh 75% hidrogen, 25% helium, dan 2% elemen lainnya. Lalu, tentu di wilayah piringan matahari, temperatur di area inti akan meningkat tajam. Namun, semakin jauh dari inti, temperatur pun juga akan semakin merendah. Oleh karena itu, materi yang berada di area inti akan dengan mudah menguap, sedangkan gas di area yang jauh dan dingin akan tetap berada dalam kondisi yang sama. Kemudian, materi di dalam piringan pun kemudian mulai berkondensasi membentuk butiran padat maupun cair. Butiran yang membentuk di dekat matahari merupakan butiran padat termasuk di dalamnya senyawa aluminium, titanium, besi, nikel, dan juga silikat yang merupakan cikal bakal terbentuknya 4 planet batuan atau padat di dalam sistem tata surya kita. Sedangkan untuk di area pinggiran piringan, temperatur akan jadi cukup rendah sehingga molekul hidrogen akan berkondensasi membentuk es dari es air, metana beku, dan amonia beku, dan ini juga merupakan cikal bakal terbentuknya planet yang berada lebih jauh dari bintang induk kita seperti Jupiter, Saturnus,
Uranus, dan juga Neptunus. Lanjut, perbedaan temperatur antara area di dekat bintang dan area yang jauh dari bintang menjadi kunci perbedaan dari planet yang nantinya terbentuk seperti yang sudah dijelaskan tadi. Partikel di dalam piringan saling berinteraksi dan bergabung membentuk butiran berukuran mikrokosmik yang berukuran sangat-sangat kecil. Butiran-butiran yang ada di pinggiran bergerak dan bertabrakan dengan butiran lainnya, dan hasilnya butiran tersebut kemudian bergabung membentuk partikel yang lebih besar dan juga lebih padat. Tabrakan antar partikel pun terus terjadi, dan partikel kemudian membentuk menjadi sebuah planet kecil atau planetesimal. Proses ini terus-menerus terjadi sampai planetesimal terus bertumbuh semakin besar, yang kemudian dikenal sebagai protoplanet atau cikal bakal sebuah planet terbentuk. Dalam interaksinya, protoplanet akan menarik planetesimal dengan komposisi yang mirip untuk bergabung dan membentuk sebuah planet. Untuk yang berada di dekat matahari, planetesimal yang terbentuk berupa batuan dan logam karena gas akan menguap dan membentuk planet batuan seperti yang kita kenal dengan nama Merkurius, Venus, Bumi, dan planet Mars. Kemudian, semakin jauh, selain dari batu dan logam, planetesimal juga terbentuk dari serpian es dan interaksi antara planetesimal yang disusun oleh batu, logam, dan serpian es dengan planetesimal lain membentuk inti planet raksasa. Inti yang terbentuk sangat besar dan mampu menangkap gas hidrogen dan helium untuk membentuk atmosfer yang sangat-sangat tebal, dan pada akhirnya terbentuklah planet raksasa yang kaya hidrogen dan helium dengan inti batuan yang padat, seperti terjadi pada planet raksasa gas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Untuk yang berada jauh di bagian luar piringan, maka kondisinya pun akan semakin dingin. Di area terluar itu, masih ada planetesimal es yang tetap bertahan dan membentuk benda-benda kecil berukuran beberapa kilometer saja. Benda-benda kecil itu dikenal sebagai sabuk Kuiper, dan di wilayah sabuk Kuiper sendiri, beberapa objek juga memiliki ukuran yang cukup besar, seperti Pluto, Makemake, Sedna, Eris, yang kemudian digolongkan sebagai planet kerdil karena tidak mampu membersihkan area di sekelilingnya dari planetesimal lainnya. Kemudian, buat kalian yang belum tahu, sebenarnya di area antara planet Mars dan Jupiter sebenarnya juga diisi oleh benda-benda kecil lainnya yang dikenal sebagai sabuk asteroid. Di area ini, kumpulan planetesimal batuan berukuran beberapa meter sampai dengan 1000 km bergerak mengelilingi matahari. Dan tentu saja, planetesimal di area ini merupakan sisa dari pembentukan tata surya yang tidak berhasil berkoalisi membentuk planet karena gangguan gravitas yang super besar dari planet Jupiter. Untuk proses pembentukan planet yang kita jelaskan tadi terjadi dalam waktu yang tidak sebentar. Proses ini diperkirakan menghabiskan waktu lebih dari 500 juta tahun sampai menjadi formasi yang luar biasa di sistem bintang kita saat ini. Dan kurang lebih, inilah bagaimana proses terciptanya tata surya kita. Jadi mungkin itu saja pembahasan pada video hari ini yang bisa kita sampaikan ke kalian semua. Semoga bisa selalu memberikan wawasan baru mengenai dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan mengenai dunia astronomi yang akan kita sampaikan. So, jangan sampai ketinggalan. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.